Basreng. Welcome back to Blast Cinema Channel. Kumaha damang sadayana. Today, Mimin akan membawakan alur film yang berjudul Tale of Tales rilisan tahun 2015. Film ini mungkin akan sedikit berbeda dari film-film biasanya ya, karena dalam satu film akan ada 3 segmen. Jadi pasang telinga kalian baik-baik dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Di suatu kerajaan saat itu sedang ada sebuah pertunjukan yang membuat orang-orang di sana merasa terhibur sampai mereka tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi ada satu orang yang sama sekali tak menikmati hiburan tersebut, yaitu sang ratu yang terlihat sangat murung. Terlebih saat melihat para badut itu menunjukkan adegan hamil yang seketika itu sang ratu pun pergi ke kamar dan mengamuk di sana. Ia merasa tersinggung sebab dirinya punya masalah yang membuatnya selalu bersedih, yaitu tak kunjung hamil. Dan sang raja yang sangat mencintai istrinya itu pun langsung menenangkan dan bilang akan memberikan yang terbaik pada istrinya suatu saat nanti. Hingga pada suatu waktu datanglah seorang penyihir menemui sang raja yang berniat memberi solusi akan kemandulan istrinya itu. Ia mengatakan bahwa ada cara untuk membuat istri sang raja hamil, yaitu dengan membunuh monster laut lalu mengambil jantungnya. Dan nanti dimasak oleh seorang perawan lalu dimakan oleh istrinya. Namun ada syarat yang cukup mengerikan, yaitu untuk membunuh monster itu harus berangkat sendirian. Karena sang raja sangat mencintai istrinya, di keesokan harinya ia pun bersedia berangkat mencari monster itu walaupun taruhannya nyawa. Hingga akhirnya sang raja dapat menemukan monster itu dan langsung menikamnya hingga terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Yang akhirnya usaha raja pun tidak sia-sia, dia berhasil membunuh monster tersebut. Jantung monster itu kini dapat diperoleh, akan tetapi kemalangan menimpa sang raja yang sekarat hingga membuatnya harus tewas setelah insiden itu. Tapi ternyata sang ratu tidak terlihat bersedih melihat kematian suaminya, ia malah langsung membawa pergi jantung itu kepada pelayan. Setelah memberi jantungnya kepada pelayannya yang perawan untuk dimasak, tiba-tiba pelayan itu juga seketika hamil. Kemungkinan karena sekedar menyentuh jantung itu yang menjadi pemicunya. Ketika sudah matang, sang ratu pun langsung memakan jantung itu dengan lahapnya dengan harapan dapat mengandung anak. Dan benar saja, ia kini telah hamil yang bersamaan dengan pelayan itu sampai akhirnya di waktu yang sama pula mereka lahir bersamaan juga. 16 tahun kemudian, kedua anak itu pun sudah beranjak dewasa, dan mereka memiliki kulit seputih salju serta wajah yang mirip seperti anak kembar. Elias nama anak dari sang ratu dan Jonah nama anak dari pelayan. Kedua anak itu selalu bersama dan merasa sangat bahagia, akan tetapi kebahagiaan mereka terhalang oleh sang ratu yang melarang anaknya Elias dekat dengan anak seorang pelayan. Sampai sang ratu memarahi pelayannya agar Jonah tak mendekati Elias. Sang ratu juga memperingatkan kalau sampai ia tahu Jonah mendekati Elias lagi, maka pelayan itu akan diusir dari kerajaan. Elias pun kemudian menyampaikan pada ibunya kalau Jonah sudah seperti saudara dan ia bahagia bersamanya. Namun tetap sang ratu melarangnya. Dan karena tak ingin melawan kehendak orang tua, Elias pun menuruti kemauan ibunya itu. Suatu ketika, sang ratu meminta bantuan Elias untuk memilihkan anting yang cocok untuknya. Akan tetapi, sang ratu merasa curiga setelah mencium bau yang berbeda dari anaknya itu. Dan ternyata benar, kalau yang datang padanya itu bukanlah Elias melainkan anaknya pelayan. Sang ratu semakin tahu kalau itu bukan anaknya saat ia mengintip Elias dan Jonah yang sedang berada di kamar. Sang ratu juga mendengar perbincangan Jonah yang bilang pada Elias kalau dirinya berhasil membuat sang ratu tak bisa membedakan dirinya. Di keesokan harinya, Jonah pergi meninggalkan kerajaan, lalu Elias mencoba melarangnya, tapi Jonah tetap bersikeras dengan keputusannya itu. Jonah kemudian membuat sebuah genangan air di pohon dan memberitahu Elias kalau Jonah dalam keadaan baik maka airnya akan tetap jernih, tapi nanti jika airnya kotor berlumpur maka Jonah sedang dalam kesulitan.
Seiring berjalannya waktu, Elias melihat genangan air di pohon itu telah kotor. Lalu ia pun segera pergi mencari sahabatnya Jonah karena khawatir tertimpa hal buruk. Kini sang ratu khawatir dengan putranya itu. Lalu ia bergegas pergi mencari kemana-mana tapi tak kunjung ditemukan. Sang ratu lalu kembali bertemu dengan penyihir yang mengatakan kalau putranya sedang mencari Jonah. Lalu sang penyihir itu mengajak sang ratu untuk memberinya solusi. Sementara itu, Elias telah sampai di kediaman keluarga Jonah. Mereka mengira itu adalah Jonah. Dari sana Elias juga bingung karena ternyata Jonah juga telah menghilang sudah 5 hari. Elias kemudian bergegas pergi mencarinya lagi. Saat itu juga Jonah dalam keadaan terluka hingga tak berdaya, lalu kemudian ada monster yang akan menyerangnya. Dia pun berteriak meminta tolong dan suaranya terdengar oleh Elias. Jonah pun merasa lega karena Elias telah datang dan berhasil membunuh monster buas itu. Lalu Elias membawa Jonah pulang ke rumahnya. Setelah itu Elias pun pergi. Dan ternyata monster yang dibunuh oleh Elias tadi adalah jelmaan ibunya sendiri. Kini cerita kedua mengarah pada seorang raja yang hidupnya hanya untuk mabuk-mabukan dan bersenggama dengan para selir. Pada suatu ketika, sang raja mendengar orang bernyanyi yang asal suara itu tepat di rumah yang berada di bawah kastilnya. Ia pun tergoda dan langsung mengajak orang itu berbicara serta menyuruhnya menampakkan diri. Akan tetapi orang itu tak menghiraukan dan kembali masuk ke dalam rumah. Kemudian sang raja mencari perhiasan yang indah lalu menyuruh pelayannya untuk mengantar perhiasan itu ke rumah wanita yang menyanyi tadi sebagai perkenalan. Orang di dalam rumah itu ternyata adalah 2 orang nenek-nenek yang tak pernah menampakkan diri dan sibuk berada di rumah saja. Nama nenek itu Dora dan Ima. Dora adalah orang yang suka berbohong dan egois, sedangkan Ima adalah pribadi yang sangat polos. Di malam harinya, sang raja datang ke rumah nenek tersebut. Ia meminta dibukakan pintu agar dapat melihatnya. Dora yang menanggapi sang raja tak membukakan pintu karena takut sang raja marah pun mulai membohonginya kalau ia adalah seorang perawan yang cantik. Dora lalu menyarankan sang raja untuk datang lagi ke rumah dan sebagai testernya Dora bilang akan memperlihatkan jarinya saja. Pada saat kedatangan raja berikutnya, sang raja pun menuruti permintaan wanita yang tak diketahuinya itu. Hari kedatangan sang raja pun tiba dan di dalam rumahnya itu Dora sedang berusaha membuat jarinya kembali muda dengan meracik berbagai ramuan. Akan tetapi Dora tak berhasil dan malah memperburuk jarinya itu sehingga ia menggunakan jari Ima yang masih agak mendingan mudanya untuk memberikan jari itu kepada sang raja melalui sebuah lubang. Baru jarinya saja sang raja semakin tak tahan dan memintanya menampakkan diri dan menyuruh untuk datang ke kamar sang raja. Dengan tawaran itu, Dora merasa mendapat kesempatan berlian dan dia pun menerima tawaran sang raja. Tapi dengan syarat sang raja harus memadamkan seluruh lampu kerajaan saat dirinya datang ke sana. Dan bodohnya, sang raja juga menuruti permintaan tersebut. Singkat cerita, hari pertemuan itu pun tiba dan saking memaksakan diri, Dora mengelem tubuhnya supaya kencang sebelum berangkat menuju ke istana. Lalu saat Dora ke sana, semua lilin penerangan kerajaan benar-benar dimatikan. Ketika Dora tiba di kamar, sang raja pun langsung menyetubuhi nenek-nenek itu dan masih belum disadarinya. Namun karena sang raja penasaran, ia pun melihat yang disetubuhinya semalam itu adalah seorang nenek-nenek. Dengan rasa jijik, ia langsung menyuruh pengawalnya untuk melemparkan Dora dari jendela. Dora pun terlempar dan masih selamat karena ranting pohon menahannya. Lalu tiba-tiba datang seorang penyihir menolong. Sang penyihir itu kemudian menyusui Dora yang seketika itu juga Dora menjadi wanita yang cantik dan muda. Tak lama kemudian saat itu sang raja sedang berburu binatang di hutan dan ia melihat wanita cantik yaitu Dora. Tanpa sang raja sadari sedikit pun ia langsung membawanya pulang. Hingga tibalah di suatu waktu Dora akhirnya akan menikah dengan sang raja dan ia mengundang adiknya Ima menghadiri pesta pernikahannya. Ketika Ima datang, di sana Dora memberitahu Ima kalau dirinya telah berubah menjadi wanita muda lagi. Ima pun heran tak percaya karena saudaranya itu bisa berubah menjadi sedemikian muda dan cantik. Dora kemudian menyampaikan kepada Ima agar menjaga rahasianya itu. Namun saat pesta berlangsung, Ima bilang pada orang-orang sekitar kalau Dora adalah kakaknya. Tapi tentu saja semua orang tak langsung mempercayainya karena mana mungkin seorang nenek tua punya kakak wanita muda.
Setelah pesta usai, Dora menyuruh Ima untuk segera pergi dari istana, tapi Ima ingin tetap bersama kakaknya. Dora pun tetap melarangnya karena tak mungkin Ima tinggal bersamanya di istana. Lalu Ima bertanya bagaimana caranya agar dapat muda kembali seperti kakak. Lalu dengan kesal Dora menjawab dengan bohong kalau dirinya muda kembali karena dikuliti. Ima kemudian masuk ke kamar Dora yang ketika itu sang raja datang untuk bersenggama dengan pengantin barunya. Lalu Ima yang bersembunyi di balik pintu menampakkan diri sampai akhirnya ketahuan dan diseret keluar dari istana. Ima kemudian menemui seorang pandai besi dan meminta untuk dikuliti agar muda kembali dengan bayaran permata yang dikenakannya. Sang pandai besi itu pun tentu saja langsung menerima permintaan Ima, lalu dibawalah Ima ke hutan yang sepi karena menghindari resiko dilihat orang. Sampai sana Ima langsung dikuliti dan tentu saja tubuhnya jadi berlumuran darah. Dia berjalan menuju kastil karena berniat menemui kakaknya Dora. Tapi sebelum sampai sana, Ima harus tewas di jalan karena sudah tak kuat menahan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Cerita ketiga mengarah pada seorang putri raja yang sedang memberi pertunjukan bernyanyi untuk ayahnya. Akan tetapi ayahnya diganggu oleh seekor kutu sampai membuatnya tak memperhatikan pertunjukan dari putrinya itu. Kemudian sang raja kembali ke kamar untuk kembali mengamati kutunya itu yang semakin membuatnya penasaran. Dan akhirnya ia tertarik memelihara kutu itu sampai dimasukkan ke dalam kandang. Kini kesehariannya ayah pun hanya mengamati pertumbuhan kutu yang dipeliharanya itu. Ia bahkan membuatkan miniatur mainan untuk kutu tersebut. Pada suatu ketika saat sedang makan siang, sang putri yang merasa dirinya sudah cukup umur untuk menikah meminta kepada sang ayah untuk segera mencarikannya pasangan hidup. Akan tetapi sang raja tak terlalu memperdulikan permintaannya sebab butuh waktu untuk mencari pendamping hidup. Jawaban itu membuat wajah sang putri menjadi merengut, kesal, tak nafsu makan. Setelah itu sang raja membawakan sisa makanan untuk kutunya itu dan kini kutu yang dipelihara sang raja sudah tumbuh besar karena sang raja benar-benar merawatnya seperti anak sendiri. Hari demi hari, kutu yang dipeliharanya diam-diam itu akhirnya sudah semakin besar. Saat itu sang raja memanggil seorang dokter untuk memeriksa kutunya yang sedang sakit, tapi sang dokter tak berhasil menyelamatkan dan malangnya kutu itu pun tewas. Setelah kematian kutunya itu, sang raja memberitahu putrinya kalau dirinya akan segera menikah. Mendengar itu tentu saja sang putri sangat senang. Kemudian sang raja juga bilang kalau pria yang akan menikahi putrinya hasil dari sebuah sayembara. Tapi sekarang sang putri menjadi bimbang. Dia senang akan menikah, tapi dia baru kepikiran kalau nanti suami yang akan menikahinya pasti tidak bisa dia cintai sepenuhnya. Sayembara yang digelar oleh sang ayah adalah menebak sebuah kulit kutu. Kemudian para peserta sayembara berdatangan menebak kulit apakah itu, dan kebanyakan dari mereka salah menjawab. Sampai akhirnya datang seorang pria bertubuh kekar dan wajah menyeramkan menebak dengan jawaban yang sangat tepat. Melihat calon suaminya seseram itu, Tuan Putri menangis dan pergi meninggalkan tempat. Saat ayahnya menghampiri, ternyata ia pergi ke atas kastil dan berniat bunuh diri. Lalu sang raja mencoba menenangkan putrinya agar tak melakukan perbuatan tersebut. Di sana sang putri menolak menikah dengan monster itu, tapi sang raja juga tak bisa menolongnya sebab ucapan raja tak bisa ditarik lagi. Sebagai kehormatan, Tuan Putri akhirnya luluh dan menuruti ayahnya walaupun sangat terpaksa, dan ia ikut bersama manusia monster itu dengan perasaan takut dan sedih. Monster itu membawa pergi Tuan Putri jauh entah kemana sampai harus melewati sebuah tebing curam untuk sampai di tempat tinggal sang monster, yaitu di puncak gunung. Ketika sampai sana, Tuan Putri masih dalam keadaan takut dan sedih. Ia selalu menghindar dari sang monster, akan tetapi sang monster dengan paksa malah memperkosanya. Di hari-hari penderitaan dan kesedihannya itu, akhirnya Tuan Putri mendengar ada seseorang di luar sana dan ia pun meminta bantuan dari orang tersebut. Akan tetapi orang itu tak bisa membantunya sebab terlalu sulit karena terhalang oleh jurang yang dalam. Tuan Putri sangat memohon kepadanya agar diselamatkan. Karena merasa kasihan, akhirnya wanita itu pun bilang akan kembali lagi besok dengan membawa bala bantuan. Dan keesokan harinya mereka benar-benar datang menyelamatkan Tuan Putri melewati jurang tersebut dengan sebuah tali. Sang monster itu pun kini tahu kalau istrinya diculik dan ia langsung mengejar melintasi tali itu, tapi tak berhasil karena tali itu segera dipotong dan monster tersebut pun jatuh ke jurang.
Saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba monster itu kembali datang menyerang yang kemungkinan monster itu memiliki banyak nyawa. Seseorang pun mencoba menyerangnya dengan menyemburkan api di sekujur tubuh sang monster, tapi tetap saja karena monster itu kuat, akhirnya orang-orang itu pun yang justru mati. Di saat orang-orang mati terbunuh oleh sang monster, kini Tuan Putri berhasil kabur sendirian. Sialnya, sang monster yang punya penciuman tajam kembali menemukannya. Tuan Putri pun sangat ketakutan dan akhirnya ia punya ide dengan pura-pura menyerahkan diri kepada sang monster. Sampai akhirnya ia punya kesempatan menebas kepala monster itu hingga benar-benar tewas. Kala itu sang raja sedang dalam keadaan sakit, namun saat mendengar anaknya telah pulang, ia seketika menjadi sehat kembali. Tapi saat sang raja melihat kepulangan Tuan Putri membawa kepala monster, sang raja sangat menyesal dan bersedih karena telah menjadikan anaknya itu sedemikian kejam hingga telah membunuh orang. Singkat cerita, kini Tuan Putri pun telah dinobatkan sebagai seorang ratu yang dihadiri oleh Elias serta Ratu Dora bersama suami. Perayaan itu dimeriahkan oleh para sirkus sebagai hiburannya. Lalu tiba-tiba Ratu Dora kulitnya berubah menjadi keriput kembali dan ia segera pergi meninggalkan perayaan di kastil itu dan cerita pun selesai. Agak menganehkan ya plotnya, cuma jangan fokus ke situ ya cok. Tapi dari film Tale of Tales ini dapat disimpulkan kalau film ini mengandung pelajaran hidup yang sama namun dikemas di cerita yang berbeda dalam satu film. Pelajaran yang dapat kita petik juga banyak loh. Contohnya, janganlah kita memiliki sikap ambisius yang melewati batas seperti ratu yang mandul. Jangan suka berbohong layaknya Dora. Dan jangan suka mengambil suatu keputusan yang gegabah seperti sang raja pemelihara kutu. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.